Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi ya, dan semoga kita sama-sama sedang dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Sebenarnya aku belum sempat kenalan di video-video sebelum ini. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang belum kenal kan siapa aku. Maka dari itu aku akan perkenalkan diri. Namaku Jihan Salsabila Purnomo, dipanggilnya Jihan, umurku 22 tahun. Aku nggak tahu kalau video ini bakalan sampai juga di kamu. Untuk itu please kasih tahu aku kalian asalnya dari mana aja di kolom komentar di bawah ini. Please banget kasih tahu aku ya. Di sini aku juga mau ngenalin apa sih sebenarnya Psycho Class itu. Nah, jadi Psycho Class itu adalah tempat untuk kita berbagi tentang hal apapun itu yang berkaitan dengan psikologi. Dan ngapain banget sih aku bikin channel ini? Karena besar harapanku ya teman-teman, dengan berbagi konten tentang psikologi, nantinya kita sama-sama makin dalam pemahamannya tentang topik psikologi. Sehingga nggak akan ada lagi kesalahan-kesalahan dalam menilai diri kita sendiri maupun kita dalam menilai orang lain. Karena aku udah nggak sabar untuk berbagi sama teman-teman, makanya kita langsung aja ya. Oh ya teman-teman, di sini maksudnya berbagi bukan aku mau menggurui atau gimana ya. Kita sama-sama belajar aja. Kalau teman-teman mau ada yang ditambahin dari apa yang aku sampaikan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya. Malah aku seneng banget kalau misalnya dapat feedback dari teman-teman. Oke, ini beneran langsung aja. Dari judul video ini pasti teman-teman udah tahu kita bakal bahas apa saat ini. Ya bener banget nih. Aku yakin kalau di sini teman-teman udah sering banget dengar tentang apa itu kecemasan. Dan sedikit banyak pastinya teman-teman udah paham tentang kecemasan. Dan untuk menjawab penasaran dari video sebelum ini tentang apa sih bedanya depresi sama kecemasan, teman-teman simak video ini ya sampai akhir dan jangan di-skip. Mungkin teman-teman sadari atau mungkin juga tidak teman-teman sadari, salah satu persoalan yang sering dialami oleh orang dengan anxiety adalah tidak adanya teman untuk berbagi. Nah, maksudnya bukan nggak ada teman sama sekali ya, tapi ingat, teman untuk berbagi. Padahal orang dengan kecemasan ini sangat perlu untuk ditemani. Tapi sering ditemui juga orang-orang terdekatnya, bisa jadi itu keluarga, teman, atau orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui harus melakukan apa ketika menghadapi orang dengan anxiety. Padahal tentu saja orang yang peduli dengan orang anxiety ini sangat ingin membantu atau melakukan sesuatu untuk sekedar meringankan kecemasannya. Pernah nggak sih teman-teman berada di sekitar orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan? Kadang kita juga merasa bersalah karena nggak bisa bantu. Kita merasa seperti nggak berguna karena ingin membantu tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tapi teman-teman tenang aja, karena di sini kita akan bahas tentang persoalan ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau jelasin sedikit aja tentang kecemasan. Nah, ini coba teman-teman garis bawahi ya. Kecemasan itu sebenarnya adalah perasaan takut atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak nyata. Bisa jadi itu adalah masa depan atau tanpa ada alasan yang khusus. Kalau mau bedain tentang kecemasan sama ketakutan tuh kayak gini. Ketakutan itu terhadap hal yang sudah nyata mengancam atau membahayakan bagi kita. Contohnya adalah takut sama ular. Ya wajar aja kalau takut sama ular, karena ular itu bisa membahayakan kita karena dia gigit dan ada bisanya. Kalau kecemasan itu terhadap hal yang belum tentu dapat mengancam. Contohnya adalah kecemasan tentang masa depan. Mungkin saat ini kita sedang melakukan sesuatu, tapi cemas kalau misalnya apa yang kita lakukan saat ini di masa depan tidak menghasilkan apapun. Jangan-jangan nanti gagal. Jangan-jangan nanti nggak berhasil. Nah, malah melahirkan pesimistis kan? Ya itu, jelas banget kan ya bedanya. Biasanya juga cemas ini ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, rasa takut, merasa terancam pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak mengancam. Nah, teman-teman, di sini kita jangan sampai salah dengan hanya melihat kecemasan itu dari sisi yang selalu negatif. Karena faktanya, kecemasan itu ada loh manfaatnya. Salah satunya adalah memperingatkan kita tentang adanya bahaya. Sehingga diri kita bisa mempersiapkan dan melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya tersebut. Jadi kecemasan ini memunculkan kewaspadaan. Bayangin aja kalau di dunia ini nggak ada kecemasan. Misal kita mau naik sepeda, terus mau nyebrang perempatan.
Kalau kita cemas, kita pasti tengok kanan, tengok kiri. Kalau nggak ada motor atau mobil, nah baru tuh kita lewat. Nah kalau kita nggak ada kecemasan, udah tuh mau nyebrang jalan, udah gitu lewat aja. Tahu-taunya naudzubillah tuh ketabrak gitu. Nah itu kalau nggak ada kecemasan itu nggak ada kewaspadaan teman-teman. Nah kecemasan itu ada yang normal terjadi dan ada yang sudah perlu penanganan lebih lanjut. Kecemasan normal biasanya terjadi ketika kita akan mencapai suatu target. Cemas karena besok mau ujian, terus mau maju presentasi. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman. Yang sangat perlu diperhatikan adalah kecemasan yang sudah perlu penanganan lebih lanjut. Karena ini artinya kecemasan sudah membahayakan diri secara fisik, psikologis maupun somatis. Nah untuk informasi lebih lanjut tentang kecemasan, yaitu apa aja indikatornya, ciri-cirinya, terus tingkatannya, gejala-gejalanya, kayak gitu, teman-teman bisa baca buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, atau info dari manapun. Bahkan video-video di YouTube juga banyak yang sudah menjelaskan tentang apa itu kecemasan. Nah, di sini kita khusus mau membahas tentang gimana sih caranya memperlakukan atau membantu orang dengan gangguan kecemasan. Ini dia. Tips yang pertama adalah temani dan pahami. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi, orang dengan kecemasan butuh banget yang namanya teman. Teman untuk menjadi tempat sandaran mereka dan teman yang bisa membuat mereka nyaman. Di sini kita harus benar-benar jadi pendengar yang baik ya, bukan malah jadi komentator yang suka ngomel-ngomel. Kalau kita yang malah banyak ngomong, khawatirnya justru mereka akan gak nyaman ketika di dekat kita. Dan juga teman-teman harus mengingatkan mereka supaya menjaga kesehatan dengan baik. Simpel aja sebenarnya, ngingetin mereka makan dan bagus banget kalau misalnya teman-teman malah menyediakan makanannya. Juga jangan lupa untuk ngingetin mereka minum yang cukup. Dan pola tidur nggak boleh aut-autan. Jangan sampai berlarut-larut dalam kecemasan membuat mereka tidak tidur berhari-hari. Tips yang kedua adalah jangan meremehkan permasalahannya atau apa yang sedang dirasakannya. Sama sekali jangan. Kalau dilihat dari bagaimana cara orang dengan kecemasan melihat sebuah permasalahan, aku coba menganalogikannya dengan orang yang memiliki mata minus. Ketika melihat benda dengan jarak tertentu, orang dengan mata minus pasti akan berbeda penglihatannya dengan orang yang memiliki mata normal kan. Namun bukan berarti kita bisa bilang, ya elah gitu doang, masa nggak kelihatan sih. Bedanya adalah orang dengan mata minus adalah gangguan fisik dan orang dengan kecemasan adalah gangguan mental atau gangguan psikologis. Sehingga kita juga nggak boleh berpikir atau bilang, ya lah masalah kayak gitu doang kamu pikirin, kok kamu lebay banget sih. Jangan pernah ngeremehin orang yang memiliki gangguan kecemasan. Tips yang ketiga adalah ajaklah dia untuk memikirkan kembali apa sih yang sebenarnya mereka pikirin atau mereka rasain. Intinya adalah bagaimana cara kita untuk membantu mereka untuk menguraikan kekacauan yang bikin mereka cemas. Dan yakinkan mereka bahwa semua masalah bisa teratasi. Bilang ke mereka, kamu harus kuat. Tips yang keempat adalah kalau kita udah nggak bisa bantu dan bahkan dia sendiri pun nggak bisa mengatasinya, ingat segera bawa dia ke psikolog sebelum kecemasannya berakibat buruk untuk kesehatannya. Kalau teman-teman bingung mau dibawa ke psikolog yang mana, misal teman-teman adalah mahasiswa, biasanya di fakultas atau jurusan psikologi menyediakan jasa konsultasi atau layanan psikologi. Nah, coba teman-teman cari infonya di universitas teman-teman. Terus kalau teman-teman bukan mahasiswa, teman-teman bisa bawa dia ke psikolog terdekat dulu. Karena biasanya kalau psikolog tersebut tidak bisa menangani klien, dia akan merekomendasikan psikolog yang cocok untuk bisa menangani klien yang membutuhkan tersebut. Tips yang kelima adalah ajaklah dia untuk kembali kepada hakikat sebenarnya manusia diciptakan. Yaitu apa? Ya, beribadah. Dalam kehidupan jangan sampai kita menihilkan peran agama. Karena setiap kehidupan, setiap nafas yang kita hembuskan adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman pasti tahu tentang meditasi. Dan setiap agama punya caranya masing-masing untuk bermeditasi atau menenangkan pikiran. Begitu pula dalam agama Islam. Ada cara yang sangat mudah untuk dilakukan, namun juga sangat sempurna, yaitu dengan cara sholat
dan berzikir mengingat Allah. Semua orang bisa melakukannya, dimanapun tempatnya, dan gimana pun keadaannya. Komen di bawah kalau kalian juga setuju. Nah, kan tujuannya adalah menenangkan pikiran ya. Setelah itu, coba teman-teman juga tanyain, mereka maunya diajak kemana atau mereka mau diajak makan apa gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi 5 tips atau 5 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu orang dengan kecemasan. Harapannya teman-teman setelah nonton video ini nggak akan ada lagi bingung-bingung atau pusing-pusing, apalagi malah ikutan cemas karena nggak bisa bantu orang di sekitarnya yang sedang mengalami gangguan kecemasan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share video ini ke orang yang teman-teman rasa membutuhkan informasi dari video ini. Karena sesuatu akan sia-sia kalau hanya berhenti di kita aja. Atau mungkin kamu yang lagi lihat video ini sedang mengalami kecemasan, video ini boleh kamu share ke orang yang kamu harapkan bisa bantuin kamu. Dan semoga kamu cepat pulih ya. Kalau teman-teman punya pengalaman dan dari 5 tips tadi ada yang mau teman-teman tambahkan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar sekarang banget. Atau mungkin teman-teman punya ide-ide atau saran-saran yang mau dikasih tahu ke aku, apa sih yang perlu dan menarik untuk kita bahas di Psycho Class selanjutnya? Tulis di bawah juga ya, karena aku seneng banget kalau dapat feedback dari teman-teman. Dadah, I will miss you guys. Oh iya, jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dadah, dadah, dadah.